Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum memulai pembelajaran BK, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas perkembangan remaja. Sebagai manusia yang beriman, hendaknya kita tahu hikmah beriman bagi diri pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Remaja adalah suatu fase perkembangan yang dialami seseorang ketika memasuki usia dari 12 sampai 22 tahun. Di masa ini, selain mengalami perubahan pada diri seseorang yang menginjak remaja, juga terjadi perkembangan terutama dari sisi psikologis. Remaja dibagi dari 3 fase, yaitu remaja awal 12 sampai 15 tahun, remaja dari 15 sampai 18 tahun, dan remaja akhir dari 19 sampai 22 tahun. Ciri-ciri perkembangan remaja. Yang pertama, mengalami perubahan perkembangan fisik. Yang kedua, perkembangan kognitif. Yang ketiga, perkembangan kepribadian. Yang terakhir, perkembangan emosi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik remaja. Yang pertama, faktor keluarga, yaitu meliputi faktor keturunan dan lingkungan keluarga. Yang kedua, faktor gizi. Faktor gizi yang erat hubungannya dengan kondisi sosial ekonomi. Yang ketiga, faktor emosional. Faktor emosional yang berkaitan dengan gangguan emosional yang dialami selama perkembangannya. Yang keempat, faktor jenis kelamin, yaitu laki-laki cenderung memiliki ukuran tubuh lebih tinggi dan lebih berat dibandingkan wanita. Hingga dengan adanya faktor-faktor tersebut, perkembangan remaja mengalami perubahan. Yang pertama, bayi, balita, anak kecil, remaja, dewasa, dan manula. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan pertumbuhan berpikir logis dari masa bayi hingga dewasa. Ciri-ciri perkembangan kognitif remaja yaitu secara intelektual, remaja mulai dapat berpikir logis tentang gagasan abstrak. Yang kedua, berfungsinya kegiatan kognitif tingkat tinggi, yaitu membuat rencana strategi, membuat keputusan-keputusan, serta memecahkan masalah. 3. Sudah mampu menggunakan abstrak-abstraksi, membedakan yang
konkret dengan yang abstrak. Munculnya kemampuan nalar secara ilmiah, belajar menguji hipotesis, memikir masa depan, perencanaan, dan mengeksplorasi alternatif untuk mencapainya. Mulai menyadari proses berpikir efisien dan belajar berintrospeksi. Yang terakhir, wawasan berpikirnya semakin meluas, bisa meliputi agama, keadilan, moralitas, dan identitas atau jati diri. Perkembangan pribadi remaja. Kepribadian diartikan sebagai kualitas perilaku individu yang tampak dalam melakukan penyesuaian dirinya. Aspek-aspek itu sendiri yaitu: pertama, karakter, yaitu konsekuen tidaknya dalam mematuhi etika perilaku. Yang kedua, temperamen, yaitu disposisi reaktif seseorang atau cepat lambatnya mereaksi terhadap dorongan-dorongan yang datang dari lingkungan. Yang terakhir, sikap, yaitu sambutan terhadap objek yang bersifat positif, negatif, dan ragu-ragu. Perkembangan emosi remaja. Perkembangan emosi remaja awal menunjukkan sifat sensitif, reaktif yang kuat, emosinya bersifat negatif, dan temperamental, atau mudah tersinggung, marah, sedih, dan murung. Sedangkan remaja akhir sudah mulai mampu mengendalikannya. Sekarang, tugas yang harus kalian kerjakan adalah bagaimana cara Anda mengatasi atau meluapkan rasa marah, jengkel terhadap orang lain atau dengan suatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan. Minimal 5. Ceritakan dengan jujur sesuai pengalaman Anda dalam meluapkan emosi yang pernah Anda lakukan. Contoh, jika saya marah terhadap sesuatu yang saya tidak suka, maka saya akan meluapkan dengan melukis, karena melukis mampu membuat saya tenang. Yang kedua, jika saya jengkel terhadap orang lain, saya akan meredakan rasa marah dengan membaca Al-Quran.